datang di Sitinggil Segoro Kidul. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan Bayu Samudra. Tunggu, hentikan! Bener adeke jejeg lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja, Nyi Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengambil ibunya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Rakotaro, berikan bayi itu kepadaku. Iya. Iya. Iya.
Kanda. Sudah. Bahaya sudah terlewati. Kamu terluka? Tidak. Tidak, Bu. Tugas ini terlalu berat. Tantri tidak sanggup, Bu. Ibu. Saya tahu Ibu gagal. Tugas ini terlalu berat, Raden. Terlalu berat. Ibu. Bagaimana kamu ini? Percuma aku bujuk para kamret membantumu untuk bikin keributan di luar. Kamu lemah, kamu penakut, bodoh kamu Tantri. Artinya kamu berhasil masuk ke kamar Ayu Skarsari kalau akhirnya kamu lepas sasaranmu. Maafkan Tantri, Bu. Maafkan. Tantri tidak tega. Tantri tidak bisa menggunakan senjata. Arwahku gentayangan demi kamu, Tantri. Akankah kau biarkan arwah gentayanganku mengembara tanpa tujuan? Aku akan tetap gentayangan sebelum Ayu Skarsari mati. Sebelum kamu jadi pendamping Cakrananggala suamimu. Maafkan Tantri, Bu. Maafkan anakmu yang lemah ini. Bagaimana, Yudo? Masih belum diketahui. Siapa orang bertopeng yang masuk ke kamar Ayu Skarsari? Maaf, Kanjeng, belum. Ada dugaan. Kira-kira siapa Duratmoko itu? Orang dalam, Kanjeng Tumenggung. Orang dalam? Iya, menurut penjaga, bayangannya berasal dari Pantisari, Kanjeng Tumenggung. Ambarwati. Panggil Ambarwati kemari. Maaf, Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Keberatan memanggilnya? Bukan begitu, Kanjeng. Apa ini tidak berlebihan, Kanjeng Tumenggung? Belum habis masa berkabung dan Roro Ambarwati. Kenapa malah dia yang dicurigai, Kanjeng Tumenggung? Panggil dia dan bawa ke gedung sepi. Apa salahnya aku tukar pikiran dengannya? Alangkah teganya Romo mencurigai saya. Tanah di makam ibu saya masih basah, Romo. Air mata saya belum kering. Tapi Romo mencurigai saya. Tidak, Romo. Tidak. Saya tidak akan membunuh wanita yang tidak berdaya. Kalaupun saya memang jadi pembunuh, orang pertama yang akan saya bunuh adalah pembunuh ibu saya. Jangan marah, putriku. Aku tidak menuduhmu. Aku hanya bertanya. Barangkali kamu tahu siapa pembunuhnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak mau tahu siapa kira-kira orang yang Romo curigai. Tapi, dalam kesempatan ini, saya mohon bertanya. Apakah Romo sudah menemukan atau mencurigai siapa kira-kira pembunuh ibu saya? Belum. Romo belum tahu pasti. Tapi, kenapa kamu jadi balik bertanya begitu? Romo ingat, ketika ibu saya meninggal, dengan mudah Romo menyimpulkan bahwa ibu saya bunuh diri. Padahal tanda-tanda ibu dibunuh cukup meyakinkan. Dan terlihat Romo tenang-tenang saja. Tapi ketika percobaan pembunuhan itu terjadi kepada Ibunda Ayu Skarsari, Romo demikian sibuk. Dan malah mencurigai saya.
Apa itu adil? Apa itu adil, Romo Tumenggung? Amarwati, Kenapa Romo tidak bertanya pada yang lain? Kenapa Romo tidak bertanya pada selir-selir kinasih Romo? Pada mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. kamu punya petunjuk? Ada yang kamu curigai di antara mereka? Romo, dicurigai itu sangat menyakitkan. Kenapa saya harus mencurigai orang lain? Kamu bicara kepada siapa, Amarwati? Aku ini Romomu. Jangan berbelit-belit. Maaf, Romo. Romo memiliki perwira dan punggawa yang dididik untuk mencurigai, mengamati, atau menyelidiki seseorang. Kenapa tidak kepada mereka saja Romo bertanya? Kenapa tidak kepada Pandego Pamgo Maning Projoyudo Turanggo? Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Aku bertanya padamu, Amarwati. Di ruang ini Romo yang berhak bertanya. Bukan kamu. Jangan berbelit-belit. Mohon ampun, Romo. Saya tidak punya jawaban lagi. Saya pamit mundur. Izinkan saya kembali ke kamar saya untuk melanjutkan tangis sedih saya untuk ibu saya yang malang, Galuh Centini. Saya pamit, Romo. Siapa yang ngajari dia Yudo Tronggo? Sehingga dia berani bicara begitu padaku. Tapi pendapat Den Roro Amarwati betul. Apa salahnya kalau kita juga bertanya pada para selir? Maaf, termasuk para selir kinasih. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu terpengaruh olehnya. Maaf, Kanjeng. Sejak peristiwa racun di Jenang Procotan, sasaran utama adalah garwa panjenengan dalam, Kanjeng Tumenggung. Memang benar, sesaat setelah itu bisa diungkap bukti dan pelakunya. Selir Nitindik dan Abdi Nipawon. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu siapa pelaku yang sesungguhnya, Kanjeng. Sebab keduanya langsung dibunuh dan terbunuh tanpa mendapat hak pembelaan, Kanjeng Tumenggung. Dan saya khawatir bahwa sebenarnya dalang atau pelaku sesungguhnya masih hidup, Kanjeng Tumenggung. Kenapa baru sekarang kau katakan pendapatmu itu, Yudo? Maaf, Kanjeng. Sebenarnya saya ingin mengatakan ini, tapi Kanjeng seakan menutup kasus ini. Baik kalau begitu. Kumpulkan para abdi dan para selir. Tidak ada salahnya kalau kita tanya mereka. Pengumuman. Sehubungan terjadinya percobaan pembunuhan semalam, diberitahukan kepada para selir, para abdi, untuk kumpul di pendopo dalam ageng.
Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Sekali lagi, kepada para selir, para abdi, untuk kumpul di pendopo dalam agam. Kanjeng Tumenggung akan memeriksa satu persatu. Apa-apaan Kanjeng Tumenggung? Demikian Woro-Woro Kenapa harus begini caranya? untuk Tidak usah takut. ditaati. Kita kan tidak melakukan apa-apa. Saya takut, Bu. Saya takut. Bagaimana kalau saya sampai diperiksa? Mampukah saya berbohong? Bisakah saya menghadapi wibawa Sang Tumenggung? Bu, saya akan bicara pada Romo Tumenggung. Saya akan katakan kalau ibu tidak tahu apa-apa. Tapi Nanda Raden tidak boleh mendampingi ibu. Ibu harus menghadapi sendiri di ruang pemeriksaan. Ibu takut, Raden. Ibu takut. Aku yang menyuruhmu, dan aku yang akan bertanggung jawab. Tolong saya, Bu. Tolong anakku ini. Kamu sakit, kamu akan kubuat sakit. Tidak seorang pun yang akan mengganggu orang sakit. Ibu, Aduh, ibu, tolong Raden, tolong. Aduh, panas. Ini dari Ratu Gendeng Permoni. Terimalah penyakit ini, anakku. Ini hanya sementara dan akan menolongmu. Tolong Raden. Ibu, apa? Dewi Tantri sakit? Benar Kanjeng Tumenggung. Sakit atau menghindar diperiksa? Sakit Kanjeng Tumenggung. Aku tidak percaya. Aku mau lihat sendiri. Sakit apa ibumu? Hah? panas Romo. Sejak Sejak kapan? semalam Romo. Sesudah kejadian pada kampret? Sebelumnya Romo. Kenapa aku tidak diberitahu? Romo sibuk dan saya yakin saya bisa mengatasinya. Panggil tabib. Sebelum sakit ibumu makin parah. Baik Romo. Iya, aku pergi dulu. Baik Romo. Aduh. Sampai kapan sakit ini saya rasakan? Tenang Bu. Nenek masih ada di sini. Ibu akan kembali sembuh setelah bahaya lewat. Tenang Bu. Nyi Ratu, apa tidak sebaiknya Nyi Ratu sowan ke Kedaton Kidul, memohon dengan hormat agar Bayu Samudro diizinkan menjadi lelananging Kedaton Brangah? Bayu Samudro sudah bukan Joko Temon lagi, Nyi Ratu. Siapa tahu Kanjeng Ratu Kidul berkenan? Iya.
Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu Kidul. Biarkan saja. Kelihatannya Nimas Ratu Brangah ingin bertemu denganku. Ada hubungannya dengan Bayu Samudro? Benar, Kanjeng Ratu. Baik, kalau begitu, ikut aku. Nimas Ratu Brangah, apa tidak ada hal yang lebih penting yang bisa kita bicarakan kecuali mengenai Bayu Samudro? Bagi saya, Bayu adalah segalanya, Nyi Ratu. Maksud Nimas Ratu? Saya telah jatuh cinta dengannya, Nyi Ratu. Kamu memang dilahirkan sebagai penggoda, Nimas Ratu Brangah. Tetapi tidak untuk Bayu Samudro. Aku sudah menggariskan tugas-tugas suci dalam jalan hidupnya. Jangan coba Nimas rusak guratan raja oleh gelora nafsu Nimas. Tapi di arena latihan tadi, mata Bayu Samudro telah sempat menatap mata saya, Nyi Ratu. Mata saya menembus ke dalam jantung hatinya. Dia tidak akan pernah lupa pada saya, Nyi Ratu. Pergi kamu Brangah, tinggalkan tempat ini. Sampai kapanpun Bayu Samudro tidak akan menyentuhmu. Kejam! 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 Awas kamu, Bayu Samudro. Awas kamu! Awas kamu! Untuk apa aku jadi ratu? Untuk apa? Kalau untuk jatuh cinta saja, aku tidak boleh. Buat apa? Brangah, Brangah, kamu ini benar-benar anak kecil. Anak kemarin sore. Apa arti gelar ratu pemikat yang melekat pada dirimu? Kalau ternyata daya pikatmu tidak menyentuh hati Bayu Samudro. Tapi ketahuilah Brangah, siapapun yang akan memiliki Bayu Samudro, ia tidak akan bisa melepaskan Bayu dari kutukanku. Dia akan tetap membunuh bapaknya sendiri. Dia akan membuat bencana yang tidak akan ada habisnya. Oh, penguasa malam, penguasa kesunyian dan keheningan, dengarkanlah tangisku, dengarkan permohonanku. Berilah hambamu ini jalan.
berilah hambamu ini penenang. Tuntunlah aku agar bisa menjadi pendamping Tumenggung. Itu apa itu? Ibu, kenapa kamu menangis? Menangis tidak menyelesaikan masalah. saya cuma bisa menangis, Bu. Sebab untuk mencabut keris dan membunuh saya tidak mampu. Saya tidak berani, Bu, dan tidak akan mengulang lagi. Aku juga tidak akan menyuruhmu mengulanginya. Lalu apa yang harus saya kerjakan agar keinginan Ibu bisa tercapai? Agar saya menjadi Garwa Patmi dan Ananda Raden Seto Satrio bisa menjadi pengganti Kanjeng Tumenggung. Peluang ini gelap, Bu. Gelap. Tidak mungkin Raden Seto Satrio bisa bersaing dengan Raden Sombo yang banyak mewarisi bakat ramananya. Dan anak tertua, Bu. Tidak mungkin. Ya, aku tahu itu. Seto Satrio harus berjuang mencari kedudukannya sendiri. Maksud Ibu? Hanya dengan kekayaan, Seto Satrio bisa lebih hebat dari Cokro Nanggolo. Kekayaan? Kekayaan apa, Bu? Ya, dengan uang Seto Satrio akan bisa membangun istana. Akan bisa membangun pasukan kuat untuk menghancurkan Cokro Nanggolo. Ibu bicara apa? Suruh Seto Satrio ke Nyebranga. Niscaya kekayaan berlimpah akan diberikan padanya. Tidak, Bu. Tidak salah yang Ibu maksudkan. Kejantanan dan ketampanan Seto Satrio akan mampu meruntuhkan hati Nyebranga. Manfaatkan itu. Ibu! Tidak, Bu. Tidak apa. Saya akan melakukan apa saja demi Ibu. Demi arwah nenek. Saya akan ke Nyebranga. Nanda Raden, anakku. Saya tahu, Bu. Yang akan saya lakukan ini cukup berat. Memang sebuah pengorbanan. Tapi apa boleh buat? Pengorbanan ini kecuali untuk Ibu dan arwah Nyi Winggit, juga untuk saya. Sudah lama saya bermimpi untuk dapat menggulingkan Tumenggung. Kalau memang ini jalan terbaik, kenapa tidak ditempuh? Saya akan lebih bangga menjadi laki-laki kalau dapat menggulingkan Tumenggung dan tidak mengemis kedudukan. Raden mau ke Nyebranga? Apa aku tidak salah dengar ini? Iya, saya akan ke sana. Saya mohon kakek mau mengantar saya. Tapi apa ini tidak keliru? Tidak, Kek. Tekad saya sudah bulat. Dengar, nenekmu Nyi Winggit sudah sesat. Jadi pengikut Gedeng Permoni. Nah, sekarang Raden mau ke Nyebranga. Apa salahnya si Rolangu? Apa salahnya? Nyi. Daripada memendam dendam yang tak pernah terbalas. Daripada terhina terus-menerus. Apa salahnya jadi pengikut Nyebranga? Maksudku begini, Nyi. Kamu ingin arwahku terus gentayangan tanpa tujuan? Kamu ingin istrimu sengsara sepanjang hidup dan matinya? Tidak, Nyi. Tidak. Tidak. Kalau begitu, antar cucumu ke Selolumutan. Iya, Nyi. Iya, aku mau. Mau.
Kelihatannya ini semua karena Dinda. Karena Ayu Sekarsari. Kenapa Dinda bilang begitu? Kanda, Dinda secara tidak sengaja mendengar bisik-bisik para abdi dan bisik-bisik para selir. Terus? Bahwa sebelum Dinda masuk ke Katumenggungan, sebelum Dinda diangkat sebagai Garwa Patmi, katanya Katumenggungan aman dan tentram dan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Tapi setelah Dinda berada di sini... Tidak, Dinda. Ini jelas bisik-bisik yang salah. Ini jelas kasakusuk para abdi atau selir yang tidak bertanggung jawab. Jangan didengar, Dinda. Kanda bisa mengusir mereka kalau Dinda menghendaki. Kanda bisa memasukkan mereka ke penjara bawah tanah kalau mereka berani menyebar fitnah. Mungkin yang mereka katakan benar, Kanda. Bisik-bisik itu tidak sengaja ditujukan kepada Dinda, tapi beredar di kalangan mereka sendiri. Iri dan dengki karena kedudukan Dinda yang menyebabkan kasakusuk ini terjadi. Itulah yang Dinda tidak inginkan. Dinda Ayu Sekarsari, selir-selir, apalagi selir Kinasih, selalu bermimpi untuk jadi Garwa Patmi. Tapi Kanda tidak akan memilih satupun dari mereka. Dinda Kanda pilih, karena Dindalah yang harus dipilih. Salahkah Kanda kalau memilih Dinda yang masih putri bangsawan Pajang? Tidak, Dinda. Tidak. Siapapun tidak boleh iri dan dengki karena kedudukan Dinda sebagai pendamping Kanda. Tapi kehamilan yang menyebabkan kutuk, dan kutuk yang menyebabkan dibuang dan terbunuhnya bayi kita, apa itu bukan kesia-siaan? Itu semua cobaan. Cobaan buat kita. Percayalah, semuanya akan bisa kita lewati kalau kita kuat menghadapinya. Percayalah pada Kanda. Selesai sudah masa pendadahanmu di Laut Kidul, Bayu Samudro. Kamu boleh kembali ke alammu dan melaksanakan tugas kesatrianmu. Ini milikmu waktu kecil. Wayang Suket ini akan membuka mata mereka dan bisa menerimamu kembali. Pergilah Bayu Samudro, restu ibu menyertaimu. Guru Tapak Musti? Tapak Lamatan? Aku dan Adi Tapak Lamatan akan ikut kemanapun anak mas pergi. Tidak mungkin, Guru. Saya ke alam manusia, ke alam wadak. Guru tidak mungkin mengikuti saya. Kenapa tidak mungkin? Ayo pergi. Maaf, saya tetap menolak. Kalau begitu anak mas tidak akan pernah keluar dari sini.
Ya, inilah yang kutunggu-tunggu. Aku telah masuk dan menyatu ke dalam telapak tangan kirimu, anak mas. Jangan khawatir. Dengan selalu adanya tapak musti di tangan kirimu, maka kekuatan dahsyatmu akan bertambah sempurna. Terima kasih, anak mas. Tapak musti akan selalu bersamamu. Tapak musti? Ya, aku juga akan menyusulmu, tapak musti. Aku juga telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas. Aku akan menyertaimu kemanapun anak emas pergi. Tapak kelamatan. Mereka sengaja mancing dan menyatu. Mereka akan selalu melindungimu, menjadi pengawal abadi. Tetapi kalau kau salah gunakan, mereka akan pergi dan meninggalkanmu. Selamat jalan, anakku. Bayi Samudra. Bayi Samudra. Mohon ampuni Abdi, Nyi Ratu. Ada seorang pemuda gagah datang. Jangan ganggu aku. Mohon diketahui, pemuda ini masih saudara-sedara dengan Raden Bayu Samudro. Saudara dengan Bayu Samudro. Kesinggihan dawu, Nyi Ratu. Saudara-sedara? Iya, namanya Raden Seto Satrio. Seto Satrio? Iya. Meripat Sewu. Ingat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Bulatkan tekadmu. Ya? Iya, saya akan masuk. Suruh dia masuk. Baik, Nyi Ratu. Kerisnya, Raden. Keris tidak boleh dibawa masuk.
Raden, bawa ini sebagai bekal. Untuk apa? Setelah kamu di dalam, kamu baru akan tahu apa gunanya. Bawa saja. Iya. Masuk.